Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Li Yunxiao. Wan Shan. Mu Jie mengerutkan kening dan berkata. Mu Wanshan menggigit bibirnya dan berkata dengan susah payah, ya, dia adalah suamiku. Kalimat ini sepertinya telah menghabiskan semua kekuatan dalam hidupnya. Setelah dia selesai berbicara, dia langsung pingsan. Dia hanya merasakan keluhan yang tak ada habisnya, dan air mata jatuh. Mu Jie menghiburnya, situasinya memaksa kami untuk melakukannya. Apa masalah besar tentang membuat pengorbanan kecil ini untuk keluarga? Selain itu, semua orang di klan tahu tentang informasi Anda. Jika ada yang memfitnah Anda atau meremehkan Anda karena ini, lelaki tua ini akan menjadi orang pertama yang menebasnya. Seringai dingin datang dari kapal perang daun hijau. Keluargamu memiliki sarana yang baik. Mereka mengorbankan Mu Wanshan untuk mendapatkan bantuan asing yang begitu kuat. Kamu benar-benar tidak sederhana. Meskipun kata-katanya tajam, tidak ada yang ingin mengatakan apa-apa. Itu bukan urusanmu, jawab Mu Zuang dengan dingin. Anda tidak tahu malu. Raungan marah terdengar dari dalam istana suci Fuyao. Yunxiao segera mengenali bahwa suara itu milik tetua Biyuesan, yang dia temui di Laut Timur terakhir kali. Kamu tidak punya hak untuk memanggilku tidak tahu malu. Mu Zuang tertawa, nenek ayam tua, sekarang Wei Sisi tidak ada di sini, apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan merobek mulutmu? Wajah semua orang dipenuhi dengan garis-garis hitam. Pemimpin sekte, seorang ahli tak tertandingi dari generasi ini, benar-benar mengutuk nenek ayam di mana-mana. Itu benar-benar di bawah statusnya, tetapi tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun. Dia tidak tahu apakah Biyue marah sampai mati atau apa, tetapi tidak ada suara. Di hutan yang kembali yang tak bergerak, Jingqi juga perlahan menahan auranya dan memalingkan muka. Dia menyentuh telapak tangannya di depannya, dan peti mati giok segera muncul dan berputar di depannya. Kemudian, ia berdiri berdampingan. Seolah-olah peti mati ini bisa memberinya rasa aman. Dia menenangkan hatinya dan duduk untuk berkultivasi. Di Pulau Luofu, wajah Qin Fei juga penuh dengan garis hitam. Dia melambaikan tangannya dan berkata, karena itu masalahnya, kamu dianggap memenuhi syarat. Yunxiao mengangguk sedikit, lalu terbang kembali ke Mobile Suite bersama Mu Zuang. Matanya tertuju pada kapal perang Villa Dragonstone, bertanya-tanya keberadaan seperti apa pria yang menyamar sebagai dia. Tuan pemimpin klan, bagaimana situasinya? Tanya Mu Jie buru-buru. Mu Zuang mengangguk dan berkata, kita akan memainkannya dengan telinga. Kami masih belum mengetahui aturan baru dari tebing parit alami, bagaimana 12 besar akan bertarung satu sama lain. Jika kamu punya kesempatan, kamu harus bertarung melawan Jingqi. Saya khawatir Jingqi bukan musuh terbesar kita sekarang, kata Yunxiao sambil tersenyum masam. Petik 2. Siapa itu? Mu Zuang tercengang, Cheng Qingxi. Mu Jie buru-buru memberitahunya tentang penampilan Xiao Hong dan penilaian Yunxiao. Apakah kamu yakin kekuatan tempur gadis kecil itu tidak di bawahmu? Wajah Mu Zuang berubah. Kemungkinan besar itu masalahnya. Yunxiao menghela nafas, tapi aku khawatir tidak akan mudah baginya untuk mengalahkanku. Wajah Mu Zuang menjadi gelap saat dia berkata, bagaimana mungkin? Aku baru saja melihat gadis kecil itu, dan dia adalah raja bela diri sejati berusia 16 tahun. Ceritanya panjang, dan implikasinya besar, kata Yunxiao, maaf saya tidak bisa berbicara terus terang, tetapi saya akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan tempat pertama. Yunxiao yakin bahwa itu alasan mengapa Sekte Jade Drop mengizinkan Xiao Hong untuk berpartisipasi dalam kompetisi adalah karena mereka telah menemukan kekuatan sejatinya, dan dia kemungkinan besar bersembunyi di tubuhnya. Karena dia bertemu dengannya kali ini, dia harus melakukan semua yang dia bisa untuk menyelamatkannya, bahkan jika dia harus melanggar aturan kompetisi dan membiarkan Anda mengambil tindakan, dia akan melakukannya. Selain itu, masalah ini menyangkut Raja Iblis, jadi Ling Mudi tidak akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa. Di dalam Sekte Jade Drop, wajah Xiao Hong masih penuh dengan senyuman, dia masih tenggelam dalam kegembiraan naik pangkat saat dia bergumam terus-menerus, merah kecil bisa melakukannya, merah kecil pasti bisa melakukannya.
Yin Hui mengangguk dengan senyum pahit, merah kecil, tentu saja kamu bisa melakukannya, aku sangat percaya padamu. Begitu dia mengatakan ini, semua orang di sekitarnya memberinya tatapan aneh. Yin Hui tersenyum pahit, dia bertanya pada dirinya sendiri, dia sendiri tidak percaya. Wajah orang-orang dari Sekte Jade Drop tidak terlalu bagus, seorang pria dengan mata tajam mendengus berat dan mengepalkan kelima jarinya begitu keras sehingga suara, "Papa," bisa terdengar. Dia seharusnya menjadi orang yang berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi tiba-tiba digantikan oleh gadis aneh ini. Selama beberapa hari terakhir, seluruh sekte telah menyebarkan desas-desus bahwa gadis kecil ini adalah putri haram dari Master Sekte Yin Hui. Meski begitu, dia seharusnya tidak begitu disengaja dalam kompetisi seni bela diri yang begitu penting. Yin Hui juga memiliki kepahitan yang tak terkatakan, gadis kecil ini direkomendasikan kepadanya oleh orang dewasa, dan dia tidak bisa menolaknya, dia secara alami tahu tentang rumor di sekte, tetapi dia hanya bisa menelannya. Xiao Hong mengepalkan tinjunya dan mengangguk dengan tegas, saya pasti akan bekerja keras, saya tahu bahwa setiap orang memiliki beberapa pendapat tentang merah kecil, tetapi saya pasti akan bekerja keras. Yin Hui tersenyum dan menyentuh dahinya untuk menyemangatinya, tapi di dalam hatinya, dia berpikir, kamu hanya seorang penguasa bela diri, jadi apa gunanya bekerja keras? Tuan Master Sekte, saya merasa bahwa apa yang dikatakan Mu Zuang barusan sangat tidak pantas, dari nomor yang mereka ambil barusan, terlihat bahwa mereka pasti memiliki tekad untuk mendapatkan tempat pertama, itulah sebabnya mereka mengambil nomor tersebut tanpa menahan diri, agak sulit bagi Suanji kami untuk mendapatkan tempat pertama, tidak perlu menyinggung Jingqi dengan membantu orang lain. Yin Hui tersenyum, saya hanya mengatakan bahwa kami akan bertindak sesuai dengan situasi. Jika ada kesempatan, bukan tidak mungkin untuk melukai zombie yang mati itu dengan parah, itu akan menyelamatkannya dari kulit yang begitu tebal. Selain itu, saya cukup tergoda dengan hadiah yang dijanjikan Mu Zuang, meskipun kompetisi seni bela diri ini agak sulit, tapi ini bagus, kami tidak memiliki beban psikologis, kami hanya akan melihat mereka bertarung dan mencoba untuk mendapatkan keuntungan darinya. Petik 2. Saya lega mendengar bahwa penguasa berpikir seperti ini, tetapi saya khawatir Mu Zuang akan menggunakan kita sebagai alat, orang tua itu mengangguk. Yin Hui tertawa, tidak masalah apakah Anda seorang senjata atau bukan, kuncinya adalah mendapatkan manfaat yang sesuai, dengan begitu, Anda akan puas. Master Sekte itu bijaksana, orang tua itu menjawab, dan baru kemudian dia merasa lega. Pertempuran nomor antrian berlanjut dengan tertib, lebih dari 20 pertempuran telah terjadi, dan itu berlangsung selama 1 hari dan 1 malam, akhirnya giliran Villa Gigi Naga di pagi hari berikutnya. Semua orang melihat ke atas dan seorang pria terbang keluar dan mendarat di Pulau Luofu. Yun Xiao buru-buru menoleh dan terkejut, itu dia. Bagaimana ini mungkin? Mulutnya sangat lebar sehingga semangka bisa dimasukkan ke dalamnya, dia sedikit tercengang. Di Pulau Luofu, pria menyeringai yang malas berpakaian emas dan perak dan dihiasi dengan permata dan mutiara adalah Wu Dacheng, yang telah menyamar sebagai dia untuk menipu wanita di kota Yongxiang hari itu. Ada apa, Tuan Muda Yun? Apakah kamu kenal orang ini? Jantung Mu Jie berdetak kencang, dia sedikit khawatir. Dia belum pernah melihat Yun Xiao kehilangan ketenangannya seperti ini, bahkan ketika merah kecil muncul, dia terkejut, tetapi tidak sampai kehilangan ketenangannya. Seluruh keluargamu berada di Tenterhoof. Mungkinkah itu ahli tak tertandingi? Tanya Mu Zuang dengan suara yang dalam. Yun Xiao berdiri di sana, tidak tahu bagaimana menjawabnya, dia tidak bisa membungkus kepalanya di sekelilingnya, dan dia benar-benar tercengang. Setelah mengekspos Wu Dacheng di kota Yongxiang, dia memukulinya dengan sangat kejam sehingga dia hampir diambang kematian, kemudian, dia menyerahkannya kepada penguasa kota-kota Yongxiang untuk ditangani, dia seharusnya mati tanpa keraguan. Mungkinkah tuan kota-kota Yongxiang membiarkannya pergi? Itu tidak mungkin. Seluruh kota tahu apa yang terjadi pada saat itu, dan keluarga wali kota telah kehilangan begitu banyak muka sehingga mereka pasti ingin membunuh seluruh keluarga Wu Dacheng, bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi? Jika dia telah membunuh Wu Dacheng, lalu siapa Wu Dacheng di depannya ini? Yun Xiao menggosok matanya dan mengarahkan pandangannya pada pria itu, Wu Dacheng di depannya 100% adalah Wu Dacheng yang sama dari hari itu,
yang hanya bisa berarti bahwa Wu Dacheng secara ajaib selamat hari itu. Meneguk, dia menelan ludahnya dengan susah payah dan segera mengerti betapa menakutkannya orang ini. Pada hari itu, Liu Feiyan, Xuan Hua, Luo Tian, 3 tetua kota bulan merah, dan sebagainya juga menghadiri perjamuan. Mereka semua, termasuk dirinya sendiri, sebenarnya salah menilainya, ini hampir tidak mungkin. Wu Dacheng berdiri di pulau itu dengan cara yang mencolok, dia menyeka debu dari topinya dengan jarinya, lalu mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, "Saya Li Yunxiao, dan saya mewakili Villa Gigi Naga dalam kompetisi, saya menantu Jue Tianhan, penguasa rumah dari Villa Gigi Naga, dan putri kembarnya telah menikah dengan saya." Ejekan, tawa, dan kutukan datang dari segala arah, tetapi wajah Wu Dacheng penuh dengan kebanggaan. Jika seseorang melihat dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa dia memang terlihat sedikit seperti Yun Xiao. Pria ini hanya terlihat seperti penguasa bela diri bintang 7 yang maju, apakah dia semenakutkan itu? Mu Zuang bertanya dengan curiga, dia menoleh untuk melihat Mu Jie. Mu Jie mengaktifkan mata spiritualnya yang menakjubkan, tetapi dia masih tidak tahu alasannya, jadi dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. "Tuan Muda Yun, mungkinkah Anda terlalu memikirkan banyak hal?" Tanya Mu Zuang, dan Xiao Hong dari sebelumnya. Saya melihat jejak ketidakberdayaan di wajah Yin Hui, seolah-olah dia sendiri tidak memikirkannya dengan baik. Petik 2. Oh, apa? Hati Yun Xiao bergerak, apakah Anda yakin Yin Hui tidak berpikir itu ide yang bagus, tuanku? Petik 2. Saya dapat melihat bahwa orang-orang dari Sekte Biluo tidak terlihat terlalu baik, jadi saya tidak bisa terlalu yakin, kata Mu Zuang setelah hening beberapa saat. Saya tidak tahu apa yang terjadi dengan Sekte Jatuh Giok, kata Yun Xiao, tapi Xiao Hong itu pasti seorang ahli super, adapun orang yang menyamar sebagai saya, dia bahkan mungkin lebih kuat dari Xiao Hong. Mu Zuang tertegun dan berkata, apakah itu berlebihan? Saya pikir orang ini juga sangat biasa, tidak banyak orang di dunia ini yang bisa bersembunyi dari teknik menakjubkan Tuan dan Penatua Hao ini. Yun Xiao mengangguk, dia memang bagus, bahkan saya tidak bisa melihatnya, tapi karena ini, orang ini tidak sederhana. Mu Jie tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, aku bertanya-tanya apa alasannya, Tuan Muda Yun, Anda terlalu banyak berpikir, kekuatan orang ini hanya biasa-biasa saja, Villa Gigi Naga telah ditipu kali ini. Yun Xiao tidak membantah, tetapi berkata dengan ringan, meskipun saya tidak mengenal penguasa Villa Gigi Naga, apakah menurutmu dia semudah itu untuk dibodohi? Dia bahkan mengirim putri si kembar keluar. Ying Luo ini. Mu Jie tercengang, Jue Juehan jelas tidak mudah dibodohi, dia juga sangat pintar dan kuat, di sekte tersembunyi, dia juga salah satu dari sedikit orang yang paling ditakuti Mu Jie. Murid Mu Zuang juga menyempit, kata-kata Yun Xiao membuatnya merasa tertekan, selain itu, Jue Wuhan sangat mencintai putrinya, jadi bagaimana dia bisa dibodohi dengan mudah? Yun Xiao segera memberikan penjelasan singkat tentang apa yang terjadi di kota Yongxiang, dan semua orang tercengang. Siapa Ying Luo ini? Mu Jie tercengang. Yun Xiao mengerutkan kening, sepertinya pria ini adalah pria yang bejat, tapi, mengapa dia selalu menggunakan namaku untuk menipu orang? Apakah kamu mencoba merusak reputasiku? Tidak perlu. Dari apa yang dikatakan Tuan Muda Yun, kata Mu Zuang, saya pikir musuh terbesar saya adalah Jing Qi yang tidak tahu malu itu, saya tidak menyangka begitu banyak variabel yang muncul. Tidak peduli berapa banyak variabelnya, saya masih sangat percaya diri pada Tuan Muda Yun, kata Mu Jie sambil tersenyum. Serangan pedang hari itu telah meninggalkan kesan yang mendalam padanya, tidak peduli seberapa kuat Xiao Hong dan Wu Dacheng, mereka tidak bisa lepas dari kekuatan pedang itu. Yun Xiao tersenyum kecut, tapi dia tidak bisa santai. Namun, dia bukan pengecut, dia berpikir, karena Anda telah menargetkan Tuan Muda ini berkali-kali, menggunakan nama saya untuk menipu tubuh saya, maka Tuan Muda ini ingin melihat siapa Anda. Di Pulau Luofu, Qin Fei mengerutkan kening dan berkata, dia bernama Li Yun Xiao. Apakah kamu yang asli, atau orang dari keluargamu itu yang asli? Mata Wu Dacheng membelalak karena marah, dia menunjuk dirinya sendiri dan berteriak, tentu saja, aku yang asli. Ketiganya dari tebing parit alami semuanya memiliki perasaan aneh, dalam kompetisi seni bela diri, nama seseorang tidak masalah, yang terpenting adalah usia dan identitas seseorang.
Aku harus merepotkan kalian berdua untuk memeriksa usia tulangnya, kata Qin Fei. Wang Yangyu dan Wang Tianlu segera muncul di samping Wu Dacheng dan menggunakan segel penyelidikan mereka padanya. Anda tidak perlu memeriksa usia tulang orang-orang sebelumnya, tetapi saya melakukannya. Wu Dacheng mengutuk, kamu tidak percaya padaku, Yun Xiao, dan Villa Gigi Naga. Kenapa kamu berbicara begitu banyak omong kosong? Qin Fei berkata dengan dingin. Mereka berdua memeriksa sekali, lalu mundur di belakang Qin Fei dan berkata, usia tulangnya menunjukkan bahwa dia tepat berusia 28 tahun. Baru saat itulah Qin Fei melambaikan tangannya dan berkata, kamu telah lulus. Wu Dacheng mendengus berat, menunjukkan ketidakpuasannya yang luar biasa, kemudian, dia terbang kembali ke kapal perang Villa Gigi Naga, dia melirik Mobile Suit, sengaja atau tidak, matanya tampak tersenyum, seolah-olah bisa menembus pertahanan setelan itu. Ketika Yun Xiao bertemu dengan tatapan itu, dia terkejut, dan perasaan dingin menyebar ke seluruh tubuhnya. Sangat kuat, hatinya bergetar, tebakannya benar. Pihak lain memiliki tampilan provokatif dan tahu bahwa dia pasti telah melihatnya, jadi tidak perlu berpura-pura lagi, jadi dia tidak bermoral. Mu Zuang bisa merasakan kegugupan Yun Xiao, dia mengerutkan kening dan berkata, Tuan Muda Yun, ada apa? Tatapan Wu Dacheng barusan membuat hatiku menjadi dingin, kata Yun Xiao, dia benar-benar tak terduga, kekuatan orang ini pasti telah mencapai tingkat yang menakutkan. Wajah Mu Zuang berubah jelek dan dia berkata, luar biasa menakutkan. Mungkinkah itu puncak kesempurnaan? Itu terlalu dibesar-besarkan. Puncak kesempurnaan. Wajah Yun Xiao serius, dan matanya bersinar dengan cahaya dingin. Topan lemah mengalir di antara kedua tinju, dan kata-kata itu membangkitkan keinginan bertarung Yun Xiao yang tak terbatas. Puncak kesempurnaan adalah keberadaan yang memiliki kekuatan alam dewa. Mu Jie menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir Anda terlalu memikirkannya, Tuan Muda Yun, bagaimana bisa ada begitu banyak ahli muda di dunia ini? Tes usia tulang orang itu baru berusia 28 tahun, seorang berusia 28 tahun yang telah mencapai puncak kesempurnaan. Haha, tidak mungkin, dia tertawa terbahak-bahak. Meskipun ada sangat sedikit cara untuk mengubah usia tulang seseorang, dan mereka sangat menantang surga, itu bukan tidak mungkin, mari kita tunggu dan lihat, kata Yun Xiao. Dia menghilangkan semua kekhawatiran di hatinya, matanya berkedip dan semangat juangnya tinggi. Melihat ini, Mu Zuang dan Mu Jie tidak bisa menahan nafas kagum. Mu Wanshan sudah lama berhenti menangis, pada saat ini, ketika dia melihat Yun Xiao, perasaan yang sangat aneh menyebar di hatinya. Putaran pertama seleksi berakhir tidak lama kemudian, sebanyak 37 murid sekte tersisa. Yun Xiao sedikit terkejut, mengapa saya tidak melihat siapapun dari keluarga Murong? Kamu kenal seseorang dari keluarga Murong? Tanya Mu Zuang dengan heran, sepertinya sesuatu yang besar telah terjadi pada keluarga Murong belum lama ini, mereka telah mengirim sejumlah besar master ke alam seni bela diri surgawi untuk memburu seseorang, dan banyak dari mereka telah terbunuh atau terluka, saya khawatir dia masih dalam proses pemulihan dan merencanakan, jadi dia tidak akan memiliki energi untuk berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri. Hati Yun Xiao sedikit bergetar, masalah yang dibicarakan Mu Zuang kemungkinan besar akan memburu Tianxi. Tampaknya keluarga Murong telah menderita banyak korban dalam pertempuran itu. Kami memiliki beberapa sejarah, tetapi kami tidak akrab satu sama lain, hanya saja aku penasaran karena aku belum melihatnya, Yun Xiao menjelaskan, tetapi dia tidak bisa tenang. Mu Zuang berkata, sekarang semua kontestan telah keluar, kemenangan terakhir masih akan diperjuangkan antara klan Ao, Sekte Iblis Mayat, Istana Fuyao, Villa Gigi Naga, Sekte Biluo, dan klan Musaya. Jika bukan karena Tuan Muda Yun, saya khawatir Feng Hua hanya akan bisa mendapatkan tempat ke-6. Di tengah kerumunan, tubuh Mu Feng Hua gemetar, dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan wajahnya penuh rasa malu dan marah. Feng Hua, kamu tidak perlu meremehkan dirimu sendiri, kompetisi seni bela diri ini memang istimewa, kecuali klan Ao dan Istana Fuyao, semuanya dianggap telah curang, namun, Anda harus bekerja lebih keras, pertempuran hari ini akan memberitahu Anda seberapa kuat puncak generasi muda. Ya, Feng Hua telah belajar. Mu Feng Hua akhirnya tenang dan membungkuk. Di Pulau Luofu, Qin Fei melihat layar air di langit,
babak baru pertempuran telah keluar, kecuali tempat terakhir, setiap orang memiliki lawan. Yun Xiao melihat daftar pertandingan, lawannya adalah Siming, seorang murid dari Sekte Macan Tutul Harimau. Dia baru saja mengamatinya dan menemukan bahwa dia hanya kaisar bela diri bintang 2, dan dia tidak bertarung sama sekali. Qin Fei berkata, babak kedua kompetisi seni bela diri telah dimulai, tidak akan ada istirahat sebelum 12 besar diputuskan, semua peserta harus memanfaatkan waktu untuk beristirahat. Kelompok pertama, naik ke atas panggung. Segera, dua prajurit terbang ke Pulau Luofu dan berdiri saling berhadapan, saling memandang dengan waspada. Yun Xiao duduk bersila di udara dan mulai tenggelam ke dunia kultivasinya, benar-benar memutus semua kontak dengan dunia luar dan mencoba menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaiknya. Dia hanya selangkah lagi dari puncak bintang 9 dan bisa menembus kertas jendela ini kapan saja, satu-satunya hal yang kurang adalah akumulasi basis kultivasi. Tekanan yang diberikan Wu Dacheng membuatnya tenang dan tenang. Energi unsur di tubuhnya melonjak dengan gembira, dan seluruh dunia hanya tersisa satu jenis energi murni, itu mengalir dengan lancar melalui anggota tubuh dan tulangnya, seolah-olah ribuan tahun telah berlalu. Dalam ketenangan abadi, Yun Xiao sedikit kembali ke akal sehatnya, dia sepertinya merasakan rune yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekitar tubuhnya dan tenggelam ke dalam darah pelindung tulang. Dia tahu bahwa dia telah menerobos dan akan menembus penghalang terakhir dari Dao bela diri. Namun, tidak ada sukacita atau kesedihan di hatinya, dia menjaga kehampaan seperti gunung dan merasakan aliran energi, aturan yang tak terhitung jumlahnya disimpan di tubuhnya. Berbeda dengan keadaan pikirannya yang tenang, seluruh setelan mekanik mobile terkejut. Semua orang menyaksikan dengan kaget saat kekuatan hukum yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, bangkit dari tanah, dan keluar dari air, berubah menjadi rune emas padat yang berputar di sekitar Yun Xiao dan mengalir ke tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, rune kecil ini persis sama dengan yang ada di rantai hukum. Terobosan T. Apa? Mu Jie terkejut, dia menerobos ke puncak bintang 9. Nada suaranya dipenuhi dengan kejutan dan kegembiraan, tetapi terlebih lagi dengan kegembiraan. Mu Zuang juga sangat gembira, sebuah terobosan pada saat ini tidak diragukan lagi telah meningkatkan peluangnya untuk memenangkan tempat pertama. Dia segera memerintahkan, semua tetua, waspada, tidak ada yang diizinkan mendekati mesin yang bergerak, semua murid keluargamu harus bermeditasi dan berkultivasi, mereka harus memahami kekuatan aturan puncak bintang 9 ini, akan sulit bagi kalian untuk menghadapi situasi seperti itu untuk kedua kalinya dalam hidupmu. Murid-murid keluargamu, yang masih kaget, bereaksi satu demi satu, mereka duduk bersila dengan sukacita yang besar, merasakan baptisan kuasa. Mu Wanshan dan Mu Fenghua juga buru-buru memejamkan mata untuk berkultivasi, aturan tertinggi semacam ini di dalam dunia sedalam langit, sedalam bumi, dan sedalam 4 lautan, itu membuat hati mereka melonjak dengan kegembiraan. Tidak hanya orang-orang dari keluargamu, tetapi semua orang di seluruh Pulau Luofu terkejut. Banyak orang menyadari bahwa ini adalah kekuatan aturan peringkat 9 puncak, dan mereka semua terkejut. Bahkan dua orang yang bertarung di pulau itu terpisah dan melihat rune yang berputar di langit dengan ngeri. Seseorang dari keluarga Mu telah menembus puncak bintang 9. Qin Fei terkejut, siapa itu? Petik 2. Wang Yangyu merenung dan berkata, tidak mungkin Li Yun Xiao, bukan. Ketika saya berada di pulau barusan, saya mengamati bahwa kultivasinya berada di bintang 9 menengah, hanya berjarak garis tipis dari puncak. Qin Fei dan Wang Tianlu terdiam dan menonton dengan tenang. Puncak level bintang 9 mewakili pencapaian tertinggi dalam seni bela diri, lebih jauh ke atas adalah sublimasi kekuatan seni bela diri, dari mana Dao dan diri menjadi satu, luar biasa dan ilahi. Seluruh langit di atas lautan dipenuhi dengan keterkejutan, tetapi sejumlah besar pembudidaya dengan cepat bereaksi dan pergi ke meditasi untuk berkultivasi dengan ekstasi. Untuk dapat menyaksikan secara pribadi seorang ahli menerobos ke puncak bintang 9 dan merasakan kekuatan aturan tertinggi adalah sesuatu yang tidak akan terjadi sekali seumur hidup. Semua orang sangat bersemangat, bersukacita bahwa mereka telah membuat keputusan yang tepat untuk datang. Bahkan murid-murid dari sekte besar duduk bersila dan berkultivasi, untuk sementara, tidak ada yang memperhatikan Pulau Luofu. Di paviliun giok yang jatuh, tubuh Xiao Hong gemetar saat dia berkata,
ini kakak laki-laki menerobos. Apakah Anda yakin itu Li Yun Xiao? Yin Hong bertanya, kamu yakin? Petik 2. Xiao Hong menganggukkan kepalanya dengan sekuat tenaga dan berkata dengan gembira, aku yakin kakak laki-laki yang membuat terobosan, saya tidak menyangka akan melihat kakak laki-laki di sini, ini bagus. Yin Hui mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, yang dari keluargamu bernama Li Yun Xiao, yang dari Villa Gigi Naga juga disebut Li Yun Xiao, mana yang asli? Petik 2. Di kapal perang daun hijau, Cheng Qingxi juga mendongak dengan heran dan berkata, Sai, kita memiliki musuh kuat lainnya. Pria ini tidak sederhana, Qingxi, kamu harus berhati-hati, Bi Yuesan berjalan mendekat. Ya, saya tahu dia tidak sederhana di Laut Timur. Cheng Qingxi tersenyum, saya khawatir kekuatan saudara Wuxin tidak cukup untuk mengambil kekuatan saya, ini adalah kesempatan bagus untuk menguji keterampilan saya dengan anak ini. Ekspresi Bi Yuesan sedikit berubah, jika saya bisa menang, saya tidak akan menggunakan gerakan itu jika saya bisa untuk menghindari mengekspos terlalu banyak kekuatan saya, selain itu, tubuh kudus Anda belum matang, jadi kemungkinan besar Anda akan menderita serangan balik, kamu harus santai saja. Jangan khawatir, Penatua Yuesan, Cheng Qingxi terkikik, saya tahu apa yang saya lakukan. Bi Yue menggelengkan kepalanya dengan malu-malu dan berkata, Ai, Jingqi sudah dalam kompetisi, saya khawatir tidak dapat dihindari bahwa Anda akan menggunakan gerakan itu, saya harap Anda akan bertemu Jingqi lagi di babak final, sehingga Anda bisa menangkapnya lengah dan memberinya pukulan fatal, jika tidak, boneka mayatnya yang jahat bukanlah masalah kecil, dan Anda mungkin tidak dapat menahannya. Petik 2. Jangan khawatir, kata Cheng Qingxi, masih tersenyum, saya tahu apa yang saya lakukan. Mata Phoenix-nya menyipit sambil tersenyum saat dia melihat rune hukum yang memenuhi langit, dia kemudian perlahan menutup matanya dan menenangkan hatinya untuk merasakannya. Haha, aku sudah menerobos. Saya telah menerobos. Seorang pembudidaya di langit tiba-tiba tertawa gembira, kemacetan yang telah dibelenggu untuk waktu yang lama telah rusak, dan hatinya sangat bahagia, menyebabkan dia kehilangan ketenangan dan menari dengan gembira. Namun, dia segera berhenti tertawa, dan wajahnya menjadi pucat karena dia merasakan tatapan membunuh di sekitarnya, dan hawa dingin mengalir di punggungnya. Seluruh proses kemajuan tidak akan memakan waktu terlalu lama, pada saat ini, setiap inci waktu seperti emas, tidak ada yang mau tertunda bahkan sesaat, jika mereka diinterupsi oleh pria ini, puluhan orang di sekitar mereka akan ingin membunuhnya. Banyak orang sangat gembira, dan cahaya terobosan terus-menerus melintas pada banyak seniman bela diri. Kedua pria dari kompetisi seni bela diri di Pulau Luofu itu bingung, mereka diam-diam marah tentang mengapa mereka memilih untuk mengadakan kompetisi seni bela diri saat ini. Pria berbaju hitam di sebelah kiri berkata, teman, ini adalah kesempatan langka, mengapa kamu dan aku tidak tenang dan memahami hukum di langit terlebih dahulu? Kami akan melanjutkan kompetisi setelah orang itu maju. Inilah yang diinginkan pria berbaju abu-abu di sebelah kanan, dia segera berkata, itu benar, ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, kita tidak bisa menyia-nyiakannya, mari kita tunda kembali kompetisi seni bela diri. Setelah dia selesai berbicara, dia segera duduk bersila di udara dan mulai memahami hukum. Pria berbaju hitam menyeringai mengerikan, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan mengedarkan kinya, melemparkan pukulan telapak tangan dengan seluruh kekuatannya. Dia langsung bergerak di depan pria berbaju abu-abu itu, dan telapak tangannya turun seperti gunung. Kamu sangat konyol. Ah! Pria berbaju abu-abu itu berteriak dan dengan cepat membela diri, tetapi sudah terlambat, telapak tangan mengenai dadanya. Puff! Seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut pria itu, auranya langsung runtuh, dan dia dikirim terbang. Kamu tidak tahu malu. Dia berjuang untuk bangkit dari tanah, matanya penuh keengganan dan kemarahan. Pria berbaju hitam mencibir, aku tidak tahu malu. Semuanya adil dalam perang, kaulah yang tidak cukup pintar. Pria berbaju abu-abu itu hanya bisa merasakan meridiannya pecah dan luka-lukanya menjadi semakin serius, dia mengertakkan gigi dan berkata, kamu benar-benar melepaskan kesempatan langka untuk mendapatkan wawasan tentang hukum puncak dan menggunakannya sebagai tipu muslihat, apakah kemenangan kompetisi seni bela diri lebih penting daripada kemajuan dao bela dirimu?
Pria berjubah hitam itu mencibir, tentu saja itu sama pentingnya, aku akan mengirimmu ke surga secepat mungkin sekarang, tidakkah Anda masih bisa memahami hukum tepat waktu? Aku bahkan bisa mendapatkan kemenangan, memiliki ikan dan cakar beruang, jadi mengapa tidak? Tubuhnya berkedip cepat dan bergegas ke depan, dia ingin memanfaatkan setiap menit dan detik untuk mengalahkan lawannya sehingga dia bisa memahami aturannya. Pria berbaju abu-abu itu bingung dan jengkel, dengan luka yang begitu parah di tubuhnya, dia tahu bahwa tidak ada harapan untuk menang, dia berteriak, dengan Tuan Qin Fei, lawannya tercela dan tidak tahu malu, menang dengan cara yang menipu, ini adalah kemenangan yang tidak adil. Qin Fei meliriknya dan berkata, karena kamu berada di panggung seni bela diri, kamu dapat menggunakan cara apapun, kecurangan tidak melanggar aturan. Pria berbaju abu-abu itu tenggelam, wajahnya pucat, dia mengertakkan gigi dan berkata, saya mengaku kalah. Mata pria berjubah hitam itu bersinar dengan kesuraman, dia tidak menghentikan serangan telapak tangannya, melainkan meningkatkan kekuatan asalnya, dia tahu bahwa permusuhan antara mereka berdua telah sepenuhnya terbentuk, dan cara terbaik adalah mengirim pihak lain ke barat. Pria berbaju abu-abu itu terkejut dan segera mengerti bahwa pihak lain akan membunuhnya, dia meraung, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Dia baru saja akan meledakkan dantiannya untuk memperjuangkan hidupnya ketika kekuatan tekanan roh yang tak terlihat tiba-tiba muncul di antara mereka berdua, telapak tangan pria berpakaian hitam itu segera ditekan dan tidak bisa maju lebih jauh. Qin Fei tanpa ekspresi berkata, pihak lain telah mengaku kalah, jadi kamu tidak bisa membunuhnya, jika Anda ingin menyelesaikan dendam pribadi Anda, silakan pergi ke luar pulau. Hu Yugong menang dan maju ke babak berikutnya, dia mengangkat kepalanya dan mengumumkan. Jejak penyesalan dan penyesalan melintas di mata Man in Black, jika dia tidak bisa membunuh pihak lain kali ini, dia mungkin akan menjadi musuh seumur hidup. Pria berbaju abu-abu itu memelototinya dengan kejam dan segera terbang keluar pulau, kembali ke sektenya. Sendiri, Hu Yugong terus tinggal di pulau itu, dia duduk bersila dan mulai memahami hukum yang memenuhi langit, dia tidak berani meninggalkan pulau untuk memahami, takut pria berbaju abu-abu itu akan kembali dan menyerangnya. Qin Fei sepertinya tidak akan mengusirnya, dan dia berkata dengan keras, seorang teman yang telah menembus puncak langkah ke-9 layak untuk dirayakan, aturan jalan besar berjalan dalam lingkaran, dan ini adalah kesempatan langka, kami akan menunggu teman ini benar-benar menerobos sebelum kami melakukan seni bela diri. Bahkan ketiganya dari lautan parit alami menutup mata mereka dan mulai memahami hukum. Di langit di atas lautan, sejumlah besar pembudidaya mulai bersinar dengan cahaya terobosan, semua orang sangat gembira, sementara mereka yang belum menerobos cemas, jika mereka tidak bisa menerobos bahkan dengan kesempatan langka seperti itu, mereka takut jalan bela diri mereka akan berakhir. Setelah sekian lama, rune hukum yang memenuhi langit mulai melemah sebelum berangsur-angsur menghilang. Hanya mesin seluler yang tersisa dengan banyak rune berkedip di sekitarnya, semua orang kembali sadar dari meditasi mereka dan melihat mesin seluler dengan iri. Para ahli dari berbagai sekte besar juga membuka mata mereka, selain peluang dan manfaat memahami peraturan puncak, mereka bahkan lebih terkejut dan bingung. Wajah Qin Fei juga dipenuhi dengan keterkejutan saat dia berkata, Tuanku, ketika Anda menerobos ke puncak bintang 9, berapa lama proses memahami aturan berlangsung? Petik 2. Wang Yangyu membuka matanya dan berkata, hanya sekitar 1/5 dari waktu kali ini. Saya hanya memiliki 1/5 waktu, Wang Tianlu mengangguk dan berkata, kalau begitu benar, begitu juga orang tua ini, kata Qin Fei dengan heran, namun, mengapa terobosan teman ini memengaruhi kekuatan pemerintahan 5 kali lebih lama dari kita? Para ahli puncak bintang 9 di benua itu langka, bahkan jika mereka menerobos, kebanyakan dari mereka akan berada di ruang rahasia karena takut ketahuan dan gangguan, oleh karena itu, mereka jarang mengetahui keadaan orang lain ketika mereka menerobos. Percakapan antara mereka bertiga tidak sengaja disembunyikan, ekspresi para ahli bintang 9 puncak di sekitar Pulau Luofu berubah karena mereka hanya memiliki 1/5 waktu untuk memahaminya. Tampaknya 1/5 dari waktu adalah keadaan normal, dan terobosan Yun Xiao kali ini pasti tidak normal. Anda memiliki waktu 5 kali lebih banyak dari kami, kata Wang Yangyu, kamu sangat beruntung, temanku. Nada suaranya dipenuhi dengan rasa iri.
Di mata orang biasa, puncak bintang 9 mungkin adalah puncak dunia, batas seni bela diri. Namun, hanya setelah mereka menerobos, mereka mengerti bahwa jalan masih panjang, bahkan jika mereka semua adalah puncak bintang 9, kesenjangan di antara mereka masih sangat besar. Jika mereka bisa memahami sedikit lebih lama selama terobosan, itu akan berdampak besar pada pencapaian mereka di masa depan. Di hutan yang kembali tak tergoyahkan, Jing Qi bergumam pada dirinya sendiri dengan wajah penuh ngeri, 5 kali lebih banyak waktu, dengan bakatnya, dia luar biasa dan ilahi. Ao Wuxin, Cheng Qingxi, Yin Hui, dan para ahli lainnya semuanya tampak serius. Setelah mencapai puncak bintang 9, selain bersaing dalam akumulasi kekuatan asal, itu juga merupakan pemahaman dan kondensasi aturan. Hanya dengan terus-menerus menerobos seseorang dapat melampaui seni bela diri dan memasuki transendensi ilahi. Yun Xiao, di sisi lain, memiliki 5 kali lebih banyak waktu untuk memahami, jadi peluangnya untuk memasuki transendensi ilahi hampir 5 kali lebih tinggi daripada puncak bintang 9 biasa. Di dalam kapal perang Villa Dragon Tooth, Wu Dacheng juga menonton dengan tenang. Wajahnya yang sembrono juga mengungkapkan ekspresi terkejut. Kedua wanita cantik yang identik itu dengan lembut bersandar di sisinya, mereka berdua sedikit terkejut karena belum pernah melihat suami mereka menunjukkan ekspresi terkejut seperti itu. Ini adalah pertama kalinya. Di dalam mobile suite, Mu Zuang dan Mu Jie saling memandang dan melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Pada saat ini, hanya mesin gerakan yang masih berkedip dengan rune, para murid klan Mu masih dalam meditasi, dan wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Rune emas menari di sekitar tubuh Yun Xiao, seolah-olah mereka telah membentuk fluktuasi frekuensi dan terus-menerus gemetar. Para tetua keluarga Mu belum pernah mendengar hal seperti itu, jadi mereka semua menonton dengan gugup. Kemudian, rune mengatur diri mereka sendiri dalam pola yang teratur dan berputar seperti nebula. Total ada 12 dari mereka. Pada saat ini, Yun Xiao juga bangun. Dia juga terkejut. Dalam kehidupan terakhirnya, ketika dia membuat terobosan, waktu yang dia butuhkan untuk memahami hukum tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi kali ini, karena gemetar konstan dari segel cahaya nomologis di depan dadanya, hukum alam semesta terpicu dan tidak menghilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini, 12 nebula yang disusun oleh rune bergetar pada frekuensi yang sama dengan segel cahaya hukum, seolah-olah mereka saling merasakan dan saling merefleksikan. Tiba-tiba, suara iblis tuanku datang dari dalam tubuhnya. Beraninya kamu mengaktifkan tatanan alami untuk memperkuat segel. Esensi iblis di bawah segel gelisah, menyebabkan ki dan darah di tubuhnya melonjak dan menjadi ganas. 12 nebula di sekitarnya tersentuh dalam sekejap, dan mereka terbang ke tubuh Yun Xiao satu persatu. Kekuatan 12 hukum menyebar, menembakkan bayangan emas ke langit. Apa? Yun Xiao terkejut, itu kesalahpahaman. Kesalahpahaman, kata Master Iblis. Itu benar-benar kesalahpahaman, kata Yun Xiao, itu bukan urusanku. Nah, tunggu saja, Master Iblisku berkata dengan dingin. Yun Xiao, hehe, bola energi iblis tampaknya telah tenang, dan tidak ada lagi suara dari Raja Iblisku. 12 sosok ilusi berangsur-angsur menghilang, dan semuanya perlahan kembali normal. Yun Xiao terus mengirim transmisi suara, hei, Tuan Pu, apakah Anda masih di sana? Tuan Pu, namun, tidak ada lagi suara. Dia hanya merasa bahwa segel di dadanya memang telah menguat. Dia tidak tahu apakah Raja Iblisku telah sepenuhnya disegel atau apakah dia sangat marah sehingga dia mengabaikannya. Tidak hanya itu, kekuatannya juga membuat lompatan kualitatif setelah terobosan ini. Kemampuannya untuk memahami aturan sudah jauh lebih baik daripada yang lain, dan kali ini, dia memiliki 5 kali lebih banyak waktu untuk memahami. Selama dia diberi lebih banyak akumulasi dan penyelesaian, dia akan dapat melangkah ke transendensi ilahi dalam beberapa hari. Tuan Muda Yun, apa yang terjadi? Mu Zuang bertanya dengan hati-hati. Dia tidak tahu apa yang terjadi ketika dia melihat Yun Xiao kembali sadar dan tersenyum kecut. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, aku baik-baik saja, terima kasih, para tetua keluargamu, karena telah melindungi saya, katanya. Haha, apa yang kamu katakan? Tuan Muda Yun, Anda terlalu sopan, kami sedekat keluarga. Mu Zuang tertawa terbahak-bahak, dia jelas dalam suasana hati yang baik,
saya melihat bahwa kekuatan esensi Tuan Muda Yun penuh setelah terobosannya, sepertinya dia bahkan tidak perlu menstabilkan wilayahnya. Terima kasih kepada Tuan Muda Yun, semua murid keluargamu telah meningkat pesat. Mu Jie juga tersenyum. Yun Xiao menoleh dan melihat bahwa semua murid dari keluargamu memiliki kegembiraan dan rasa terima kasih di wajah mereka, sementara ekspresimu Wan Shan sangat rumit, dan dia terlihat sangat gugup ketika Yun Xiao melihat ke atas. Tapi, dia segera merasa kecewa, mata Yun Xiao hanya menyapu kerumunan seperti capung yang meluncur di permukaan air, dan dia hampir tidak menatapnya. Ini adalah kesempatanmu sendiri, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, itu milik Anda sendiri. Tuan Muda Yun, kamu terlalu rendah hati, saya berharap setelah kompetisi bela diri ini, kami akan dapat melakukan pertukaran yang lebih dalam. Kelainan terobosan ini terlalu besar, dan bahkan keluargamu yang sangat sombong mencoba menjilat dia. Saya sangat tertarik dengan banyak hal yang berhubungan dengan boneka mekanis, kata Yun Xiao, saya berharap dapat belajar lebih banyak dari keluargamu. Haha, Golem, keluargamu saya tidak rendah hati mengatakan bahwa kami adalah yang terbaik di dunia, Mu Zuang tertawa. Kemudian, jika aku ragu, aku akan bertanya padamu, kata Yun Xiao, saya akan menjadi frank. Sama-sama, kata Mu Zuang. Seperti yang diharapkan, Yun Xiao tidak menahan diri dan mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang dia miliki ketika dia mempelajari 6 Ding dan 6 Jia. Mu Zuang dan yang lainnya tercengang, pertanyaan Yun Xiao sangat mendalam, dan banyak murid keluarga Mu bingung. Bahkan dia harus berpikir dengan hati-hati sebelum dia bisa menjawab, dia tersenyum pahit, ternyata Tuan Muda Yun juga memiliki prestasi seperti itu dalam bidang boneka, benar-benar sulit dipercaya. Hal ini menyebabkan orang-orang klanmu menjadi lebih hormat. Di Pulau Luofu, ketiga pria dari tebing parit alami juga berangsur-angsur kembali sadar. Terima kasih banyak kepada teman dari keluargamu ini, kami bertiga sangat diuntungkan. Qin Fei menangkupkan tinjunya dan berkata dengan keras. Wang Yangyu dan Wang Tianlu juga membungkuk sedikit hormat. Pada tingkat kultivasi mereka, sangat sulit bagi mereka untuk meningkatkan bahkan sedikit, mereka sangat gembira dan bersyukur menerima manfaat besar seperti itu secara tiba-tiba. Di atas lautan, berbagai sekte juga membungkuk ke arah Mesya bergerak, terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan terima kasih, terus-menerus didengar. Ini adalah kesempatanmu sendiri, kata Yun Xiao, itu tidak ada hubungannya dengan saya, tidak perlu terlalu sopan. Qin Fei segera mengenali suara Yun Xiao, meskipun dia sudah menebaknya, dia masih terkejut setelah memastikannya, semua orang tidak datang ke kompetisi seni bela diri dengan kali ini adalah kesempatan yang sulit ditemukan dalam hidup seseorang. Saya telah memahami banyak hal, kata Wang Yangyu, saya sangat bersyukur, saya akan mengingat bantuan ini. Aku juga, kata Wang Tianlu sambil tersenyum, tapi jangan hanya fokus untuk memahami aturan, ada teknik seni bela diri yang lebih penting. Mari kita lanjutkan dengan kompetisi seni bela diri, Qin Fei mengangguk. Hu Yugong, yang telah bermeditasi di Pulau Luofu, akhirnya meninggalkan pulau itu. Tang Jie dari Sekte Naga Terbang tersenyum dan berkata kepada seorang murid di belakangnya, Sengji, semuanya terserah kamu sekarang. Sudut mulut Yu Sengji sedikit terangkat, memperlihatkan ekspresi mengejek, dia berkata, tolong jangan khawatir, Master Sekte, aku tidak akan menyakiti gadis kecil itu, haha. Dalam sekejap, dia mendarat di Pulau Luofu dan melihat Sekte Surga Azure sambil tersenyum. Yun Xiao juga menghentikan pertanyaannya tentang boneka dan melihat ke bawah. Orang-orang dari keluargamu juga memperhatikan dengan cermat, mereka tidak bisa melihat sesuatu yang aneh tentang Xiao Hong, jadi mereka sangat skeptis dengan kata-kata Yun Xiao. Xiao Hong perlahan terbang turun dari kapal perang dan mendarat di depan Yu Sengji, dia menyatukan tangannya dan memberi hormat, tolong beritahu saya. Adik perempuan, kamu, terlalu sopan, aku akan menunjukkan belas kasihanmu, kata Yu Sengji sambil tersenyum. Hehe, tawa aneh bisa terdengar dari sekeliling. Xiao Hong tampak sedikit gugup, dan wajahnya merah. Di Sekte Jade Drop, Yin Hui juga menopang kepalanya dengan satu tangan, seolah-olah dia tidak tahan untuk menonton. Semua murid, wajah pucat, dan mata mereka terbakar karena marah, mereka ingin bergegas ke pulau dan merobek senyum menjijikkan Yu Sengji. Perhatikan baik-baik, kata Yin Hui, jangan biarkan merah kecil terluka.
Seorang tetua di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Master Sekte, maafkan saya karena mengatakan lebih banyak, tetapi teknik seni bela diri ini. Yin Hui memotongnya secara langsung, karena kamu tahu harus berkata apa, maka jangan, awasi dia dan jangan biarkan dia terluka. Tetua itu kehilangan kata-kata, tetapi dia tidak punya pilihan, dia hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, pemimpin sekte, kata salah satu murid, tidak peduli seberapa berani sekte naga terbang, mereka tidak akan berani menyakiti orang-orang kita. Di Pulau Luofu, Qin Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak mengukur Xiao Hong beberapa kali lagi sebelum berkata, ayo mulai. Xiao Hong segera masuk ke posisi bertarung dan menatap pihak lain dengan gugup. Hahaha, Yu Shengji terhibur dengan penampilannya dan tidak bisa menahan tawa. Wajah Xiao Hong berubah menjadi ungu dan kemarahan melintas di matanya, jangan menertawakanku. Dia berlari dengan cepat dengan dua kepalan tangan merah muda di tangannya, dengan lompatan, dia melakukan serangkaian teknik tinju, berubah menjadi ratusan bayangan. Haha, oke, aku tidak akan tertawa, aku tidak akan tertawa. Yu Shengji menahan rasa sakit di perutnya, dia memblokir tinju yang tidak berbahaya dengan satu tangan dan memegang perutnya dengan tangan lainnya. Xiao Hong sangat marah hingga asap keluar dari kepalanya, dia menghentikan teknik tinjunya dan mulai dengan cepat membentuk segel tangan di depannya, siapa yang memintamu untuk menertawakanku, siapa yang memintamu untuk menertawakanku. Ledakan. Tiba-tiba, bunga transparan seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya, itu seperti api dan asap. Apa? Mata Mu Yu membelalak saat dia berteriak tanpa sadar. Wajah Mu Zuang dan tetua lainnya juga berubah, mereka segera teringat bunga itu adalah bunga putih yang muncul ketika Mu Bairong memprovokasi Yun Xiao dan diledakkan oleh boneka baja ilahi. Bunga ini bahkan lebih besar dari yang dibuat boneka baja. Ini adalah ketiga kalinya Mu Jie melihatnya, pertama kali ada di tangan seruling Lingmu, jadi dia bahkan lebih peduli dengan nyala api semacam ini, api macam apa ini? Sangat menakutkan. Di Pulau Luofu, wajah Xiao Hong suram karena marah, setelah membentuk segel dengan kedua tangan dan menyerang iblis es Heart Flame, dia tiba-tiba menamparnya. Apa? Alis Qin Fei berkedut saat dia menatap bunga itu, perasaan aneh menggenang di hatinya, tetapi dia tidak bisa meletakkan jarinya pada apa yang aneh, sepertinya tidak kuat, tapi dia merasa itu tidak sesederhana itu. Haha, adik perempuan, kamu tahu cara mengendalikan api. Yu Shengji tertawa dan berkata, sayang sekali, keterampilan pamungkas saya adalah pengendalian air. Dia membuat segel tangan sederhana, dan seekor naga air muncul di telapak tangannya, biarkan kakak memandikanmu, haha, dia menamparkan telapak tangannya ke api. Ledakan. Saat kedua kekuatan itu bersentuhan, cahaya putih yang menyilaukan meledak, membakar mata semua orang. Tubuh Yu Shengji dan Xiao Hong segera ditelan oleh kekuatan itu, sekuntum cahaya besar mekar dengan tenang di Pulau Luofu. Ah! Mata semua orang membelalak karena terkejut. Ketiga pria dari tebing parit alami membuka mulut mereka begitu lebar sehingga mereka bisa menelan semangka, mereka adalah yang paling dekat dengan bunga, jadi mereka bisa merasakan panas terik dan kekuatan yang menakutkan bahkan lebih. Di bawah suhu yang sangat tinggi ini, mereka bertiga merasa kedinginan di sekujur tubuhnya dan telapak tangan mereka berlumuran keringat dingin. Ah! Juga terdengar di sekte Drop Jade. Yin Hui tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat keluar, berkata dengan kaget dan marah, sialan sekte naga terbang. Kamu benar-benar berani menggunakan metode kejam seperti itu pada Xiao Hong. Tetua di belakangnya berkata dengan canggung, ini, tidak, berdaulat, Wufu ini, dia tergagap dan tidak bisa berbicara dengan jelas. Apa ini? Yin Hui berkata dengan marah, bukankah aku menyuruhmu untuk menjaganya? Kepala tetua itu berlumuran keringat dingin saat dia berkata dengan canggung, Anda salah paham, ledakan ini disebabkan oleh Xiao Hong, bukan sekte naga terbang. Yin Hui tercengang, amarahnya langsung berubah menjadi membosankan saat dia berkata dengan kaget, apa? Apa yang baru saja Anda katakan? Aku tidak mendengarmu dengan jelas sekarang, kamu bilang ledakan itu disebabkan oleh sedikit merah. Penatua itu bingung dengan pertanyaan itu, dia juga merasa tidak percaya dan aneh, mungkinkah dia berhalusinasi? Dia mencoba yang terbaik untuk mengingat adegan barusan dan berkata dengan linglung, sepertinya begitu.
Yin Hui tidak bisa diganggu dengannya dan buru-buru melihat keluar. Cahaya dari ledakan iblis es Heart Flame menyilaukan dan bahkan menelan indera ilahinya, membuatnya tidak dapat melihat situasi di dalamnya. Sesaat kemudian, sesosok terungkap. Xiao Hong berdiri di Pulau Luofu, terengah-engah, wajah merahnya berlumuran keringat. Yu Shengji sudah menghilang. Di mana dia? Semua orang melebarkan mata mereka dan menggosoknya berulang kali, berpikir bahwa mereka telah salah melihat. Tang Jie dan murid-murid Sekte Naga Terbang sangat terkejut sehingga mereka tidak bisa kembali sadar, wajah mereka kusam seolah-olah mereka telah membatu. Di mana Shengji? Tang Jie akhirnya menggerakkan jari-jarinya dan kembali sadar, tetapi wajahnya masih penuh kebingungan. Dia mencari Pulau Luofu dengan indera ilahi dan matanya dan berkata sambil berpikir, serangan yang menghancurkan bumi barusan seharusnya tidak bisa melarikan diri dengan kekuatan Shengji, di mana dia bersembunyi. Petik 2. Ketiga pria dari tebing parit alami bertukar pandang, dan mereka bisa melihat keterkejutan dan ketakutan di mata satu sama lain. Qin Fei juga menyeka keringatnya dan berkata, Yu Shengji dari Sekte Naga Terbang telah dimusnahkan, bahkan tidak ada sehelai rambut yang tersisa. Xiao Hong dari Sekte Jade Drop menang. Hasil ini sekali lagi mengejutkan semua orang. Apa artinya kehilangan semua rambut mereka? Pepatah umum tentang berubah menjadi abu berarti bahwa setidaknya akan ada mayat yang pecah dan daging busuk, setidaknya masih akan ada abu. Jika tidak ada rambut, maka itu berarti semuanya telah terbakar. Itu benar-benar terbakar 100% dan langsung berubah menjadi asap. Tang Jie, hehe, yai, aku menang, aku benar-benar menang. Xiao Hong sangat gembira, dia bertepuk tangan dengan gembira dan melambaikan tangan dan kakinya, berkata dengan keras, Tuan Sekte, kakak laki-laki Yun Xiao, apakah kamu melihat itu? Aku menang. Dalam kegembiraannya, dia melompat tinggi ke langit dan terbang ke kapal perang. Hati Yun Xiao bergetar saat dia berkata dengan senyum masam, dia masih mengingatku. Dari kelihatannya, kekuatan yang baru saja ditunjukkan Xiao Hong adalah kekuatannya yang sebenarnya, tidak peduli di tingkat kultivasi apa dia, tubuh pelanginya yang mengendalikan iblis es Heart Flame sudah cukup untuk mengalahkan semua ahli. Bagaimana kabarmu sekarang? Bagaimana dia berakhir di Sekte Biluo? Hati Yun Xiao dipenuhi dengan keraguan, dan dia mencoba mencari kesempatan untuk mengetahuinya. Orang-orang dari keluargamu berangsur-angsur kembali sadar, dan cara mereka memandang Yun Xiao berubah lagi. Tuan Muda Yun, kata Mu Zuang, gadis itu memanggilmu saudara, apakah Anda saudara kandungnya? Petik 2. Dahi Yun Xiao berlumuran keringat saat dia berkata dengan linglung, tentu saja tidak, kami bertemu sebentar, tetapi dia diculik oleh orang jahat dan menghilang. Saya juga ingin tahu mengapa dia ada di sini. Hati anggota keluargamu menjadi berat. Xiao Hong sekuat yang dikatakan Yun Xiao, jadi Wu Dacheng dari Villa Gigi Naga seharusnya benar-benar ahli super. Yin Hui, rubah tua itu, dia benar-benar berani bersembunyi begitu dalam, aku hampir dibodohi olehnya, gumam Mu Zuang. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa keterkejutan Yin Hui setidaknya 100 kali lebih besar darinya. Di dalam sekte, semua orang memandang Xiao Hong dengan kaget, penghinaan dan penghinaan mereka telah benar-benar berubah menjadi keterkejutan dan ketakutan. Xiao Hong mengepalkan tinjunya dengan gembira dan berkata, aku menang. Tuan pemimpin sekte, apakah Anda melihat itu? Petik 2. Yin Hui bergidik dan kembali sadar, dia memandang Xiao Hong dari atas ke bawah beberapa kali, dan memastikan bahwa dia memang seorang penguasa bela diri. Itu, nyala api tadi, apa itu? Dia tergagap. Aku juga tidak tahu, jawab Xiao Hong, setiap kali saya marah, tubuh saya menjadi sangat keras, dan percikan putih itu akan keluar. Orang-orang dari Sekte Biluo semuanya terkejut, dari nada suaranya, sepertinya dia memiliki tubuh yang sangat istimewa yang dapat menghasilkan api yang menakutkan dengan fluktuasi emosinya. Kalau begitu, bisakah Xiao Hong menggunakan api ketika dia tidak marah? Yin Hui bertanya. Little Red memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, saya sudah mencoba, terkadang berhasil, tetapi tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Yin Hui kurang lebih mengerti sekarang, Xiao Hong memiliki semacam fisik dengan potensi yang sangat menakutkan, tetapi dia tidak dapat mengendalikannya sesuka hati. Tidak heran jika Lord akan membiarkannya berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri, mungkin itu untuk membiarkannya terus tumbuh.
Xiao Hong masih dalam keadaan gembira saat dia mengepalkan tinjunya dan menghitung, kami hanya perlu menang sekali lagi untuk masuk 12 besar. Merah kecil, bekerja keras. Merah kecil, kamu bisa melakukannya. Semua orang saling memandang, berpikir bahwa dengan kekuatan gerakan Anda barusan, mungkin tidak perlu bertarung di babak berikutnya, dan lawan akan langsung mengaku kalah. Gerakan Little Red yang mengguncang surga membayangi hati semua kontestan, siapa yang bisa menjamin bahwa mereka bisa menahan atau menghindari gerakan yang begitu menakutkan. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk menahan satu gerakan, apakah dia bisa menahan yang kedua atau ketiga? Dalam beberapa kompetisi seni bela diri berikutnya, kedua belah pihak memiliki wajah muram dan tidak tersenyum atau berbicara, seolah-olah tawa aneh Yu Shengji masih bergema di pulau itu. Segera, giliran Yun Xiao, saat dia berdiri di Pulau Luofu, dia segera menarik tatapan hormat dan berterima kasih yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan ketiga pria dari lautan parit alami tersenyum dan menangkupkan tinju mereka. Lawan mengaku kalah dengan senyum pahit dan bahkan tidak pergi ke pulau itu. Yun Xiao tersenyum dan melambai pada yang lain sebelum terbang kembali ke Mobile Suite. Ratusan orang telah menggunakan terobosan Tuan Muda Yun sebagai kesempatan untuk maju dan memenangkan hati banyak orang, kata Mu Zuang sambil tersenyum, kompetisi seni bela diri ini pasti akan menjadi legenda selama berabad-abad. Setelah itu, Jing Qi, Ao Wuxin, dan Cheng Qingxi semuanya menang tanpa perlawanan dan langsung maju. Wu Dacheng itu telah meninggalkan panggung, kata Mu Yu dengan nada serius. Orang-orang dari keluargamu semua melihat dengan gugup, penampilan luar biasa Xiao Hong telah mengejutkan semua orang, dan kali ini, mereka menatap Wu Dacheng tanpa berkedip. Pupil Yun Xiao menyempit, dan lingkaran rune aneh menyebar di sekitar matanya, seperti dua susunan kecil yang tertanam di dalamnya. Dia ingin melihat setiap gerakan Wu Dacheng dengan jelas. Wu Dacheng masih bertingkah seperti orang kaya baru, memerintahkan orang-orang di sekitar dengan arogan. Dia menatap pihak lain dengan wajah dingin dan berteriak, Tuan muda ini ada di sini, dan kamu masih berani keluar dan bertarung, sepertinya kamu benar-benar lelah hidup. Seniman bela diri itu adalah Bai Lifu dari Lembah Angin Dewa, dia mencibir, maaf, dalam hati saya, Tuan muda Yun Xiao hanyalah orang dari keluargamu, aku akan menjagamu, palsu, sayang sekali kamu telah menghancurkan sepasang saudara perempuan di Villa Gigi Naga. Brengsek, Wu Dacheng sangat marah dan meraung, lihatlah bagaimana tuan muda ini akan berurusan denganmu karena meremehkanku. Aura di tubuhnya meledak, dia adalah kaisar bela diri bintang 7 puncak, dan dia sedikit lebih kuat daripada ketika dia bertemu dengannya di kota Yongxiang. Kelima jari Wu Dacheng berubah menjadi cakar dan langsung meraih tenggorokan pihak lain, ini adalah langkah penghinaan telanjang. Bai Lifu sangat marah, tubuhnya sedikit bergoyang saat dia menendang, dan ujung kakinya bersinar dengan cahaya dingin. Kait Wu Dacheng ditendang, dan dia segera menarik telapak tangannya kesakitan, penampilannya yang galak berubah menjadi jeritan, wawa. Anggota klanmu semuanya tidak bisa berkata-kata. Mu Jie mengerutkan kening, aku bisa mengirim cakarnya terbang dengan tendangan dari seseorang dengan pangkat yang sama, ekspresi kesakitan itu sama sekali bukan tindakan. Yun Xiao bisa melihat mereka lebih jelas, bahkan fluktuasi energi primordial di sekitar mereka sepenuhnya ditampilkan di bawah mata roh magisnya. Baru saja, tendangan Bai Lifu memang mematahkan pertahanan telapak tangan Wu Dacheng, dan dia telah memusatkan semua kekuatannya ke dalam satu poin, ketika mereka melakukan kontak, itu meledak, dan sejumlah besar ki mengalir ke telapak tangan Wu Dacheng, yang menyebabkan dia merasakan sakit dan lengannya mati rasa. Tidak mungkin baginya untuk memalsukan detail ini, dengan kata lain, kekuatan Wu Dacheng saat ini memang hanya di puncak kaisar bela diri bintang 7, atau bahkan kurang, ini karena Bai Lifu hanyalah kaisar bela diri bintang 7 tahap menengah, tetapi dia telah melampauinya dalam hal kekuatan tempur. Mu Zuang sangat mempercayai Yun Xiao saat ini, mari kita tunggu dan lihat saja, kekuatan Xiao Hong tidak pernah melebihi kekuatan Tuan bela diri, tetapi dia masih menang dalam satu gerakan. Orang-orang dari keluarga Mu semua mengangguk dan terus menyaksikan pertempuran. Setelah Bai Lifu menendang Wu Dacheng, dia memiliki perkiraan tertentu tentang kekuatan lawannya dan diam-diam senang, dia takut dia bukan tandingan Wu Dacheng, yang setengah ranah lebih rendah darinya, tetapi sekarang dia cukup berani untuk menyerang.
Mengambil keuntungan dari rasa sakit di telapak tangan Wu Dacheng, dia melompat dan menendangnya beberapa kali berturut-turut, setiap tendangan ditujukan ke bagian vitalnya. Wu Dacheng terkejut dan dengan cepat menutupi tubuh bagian bawahnya dengan tangannya, tendangan itu mendarat di mata, tenggorokan, jantung, dan otaknya, menyebabkan dia berdarah. Wu Dacheng merasakan darah menyembur keluar dari tenggorokannya saat dia terluka di banyak tempat. Dia menelan darah dalam satu tegukan dan dengan cepat mundur. Haha, kamu ingin pergi. Bai Li Fu tertawa gila dan segera naik ke udara, tubuhnya seperti angin puyuh saat dia terbang. Wu Dacheng terkejut sekaligus marah, dia berbalik dan berlari menuju pusat pulau dalam sekejap. Ledakan, langkah Bai Li Fu meleset, mengguncang sejumlah besar kerikil di pulau Luofu, dia bingung dan berteriak, jangan berani pergi. Tubuhnya terbang sekali lagi dan mengejarnya. Semua orang tercengang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat seseorang melarikan diri dari pertarungan dalam kompetisi seni bela diri. Yun Xiao juga tercengang, Wu Dacheng benar-benar melarikan diri, dia bisa dengan jelas melihat bahwa Wu Dacheng memang terluka dan tidak bisa lagi bertarung. Apa yang terjadi? Dia bingung, meskipun seluruh pulau itu sangat besar, itu bukan apa-apa bagi penguasa bela diri tingkat tinggi, keduanya dengan cepat mulai saling mengejar di pulau Luofu. Teknik gerakan tubuh Wu Dacheng tidak diketahui, tetapi selalu ada bola lampu hijau di bawah kakinya, tidak peduli bagaimana Bai Li Fu menyerang, dia tidak bisa memukulnya, setiap serangan meleset hanya beberapa poin. Jangan lari, sebagai murid yang berpartisipasi dari Villa Gigi Naga, tidakkah kamu merasa malu berlarian seperti ini? Bai Li Fu menjadi sedikit gila, tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia hanya sedikit melenceng, dia segera mengutuk. Kamu bahkan tidak bisa memukulku dengan sekuat tenaga, kata Wu Dacheng dingin, sebagai murid lembah angin dewa, tidakkah Anda merasa malu? Petik 2. Kamu pengecut. Bai Li Fu sangat tertekan, dia memperlambat gerakannya, tetapi dia menyadari bahwa dia masih sedikit pendek, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tenang. Ini membuktikan bahwa teknik gerakan pihak lain belum digunakan hingga batasnya, jadi tidak peduli bagaimana dia menyerang, dia masih menghindar ke tingkat yang tetap. Yun Xiao juga sangat terkejut, dia secara alami dapat melihat bahwa Wu Dacheng telah melarikan diri dengan mudah, dan bertanya-tanya apakah dia telah melarikan diri dari kota Yongxiang dengan teknik gerakan ini. Teknik gerakan ini sangat brilian, aku bahkan tidak bisa melihatnya, kata Mu Zuang. Setiap langkah tampaknya sangat santai, kata Yun Xiao, namun nyatanya, itu mengandung hukum langit dan bumi yang rumit, dan setiap langkah adalah posisi terbaik. Tuan Muda Yun, bisakah Anda mengetahui asal-usul gerak kaki ini? Tanya Mu Zuang dengan heran. Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga telah mempelajari teknik gerakan, prinsip dasar dari setiap teknik gerakan adalah membuat tubuh bergerak ke hasil terbaik, sehingga harus selaras dengan hukum langit dan bumi. Rangkaian gerak kaki ini adalah yang paling selaras dengan hukum yang pernah saya lihat. Dia terus-menerus menghitung langkah Wu Dacheng di benaknya, tetapi dia merasa itu sangat rumit, dan otaknya tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Tiba-tiba, suara Cheyu terdengar di benaknya, dia dipenuhi dengan keterkejutan, itu avatar naga sejati. Apa? Yun Xiao tercengang, bukankah tubuh Dharma Naga yang sejati seharusnya memperkuat tubuh dan mengubahnya menjadi tubuh naga? Petik 2. Itu kesalahpahaman, kata Cheyu, naga sejati lahir dari esensi langit dan bumi, dan mereka hampir terkondensasi dari aturan itu sendiri. Naga sejati tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga paling kompatibel dengan dao besar langit dan bumi dalam hal serangan, pertahanan, kecepatan, dan aspek lainnya. Lalu, mengapa otot-otot Anda hanya membengkak dan tubuh Anda berubah menjadi naga setiap kali Anda menggunakan tubuh Dharma Naga yang sebenarnya? Tanya Yun Xiao, apakah kamu mengolok-olokku? Kata Cheyu dengan marah, jika naga sejati saya Dharmakaya dapat diselesaikan, saya akan dapat berubah menjadi naga dan membunuh semua dewa yang menghalangi saya, kamu akan menjadi orang pertama yang aku bunuh. Yun Xiao mendengus dingin, tampaknya Anda tidak akan dapat mencapai hal-hal besar dalam hidup Anda. Cheyu mendengus dan berkata, ini aneh, tubuh anak ini sangat lemah, bagaimana dia bisa memiliki avatar naga sejati yang begitu indah? Petik 2. Mungkin orang ini hanya mempelajari satu set gerak kaki, kata Yun Xiao. Jika kamu tidak tahu maka jangan bicara omong kosong,
tidak ada yang akan menganggapmu bodoh. Dharma astral, dari Dharmakaya adalah hukum Dao surgawi, dan serangkaian langkahnya adalah hukum, bukan kekuatan ilahi. Di dunia ini, selain karakter kuno Maha yang pernah muncul, apakah ada hal lain yang bisa mewarisi aturan? Apa? Yun Xiao tercengang, apakah maksud Anda bahwa dia mungkin telah memperoleh warisan dari kitab suci kuno Maha? Petik 2. Itu salah satu kemungkinan. Kemungkinan lainnya adalah orang ini juga keturunan naga sejati, dan telah membangkitkan kemampuan tertentu, sehingga menciptakan gerak kaki ini sendiri. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang mengerti bahasa kuno Maha, kata Yun Xiao, kemungkinan besar yang terakhir. Yu tertawa dingin, jika dia memahami aturan melalui kekuatan garis keturunannya, maka garis keturunannya pasti tebal sampai batas tertentu, bahkan mungkin tidak kurang dari saya, tapi apakah kamu melihat kekuatan naga atau nafas naga padanya? Apa? Yun Xiao terkejut, apakah dia mewarisinya melalui bahasa kuno Maha? Di dunia ini, selain Kaisar Laut, apakah ada orang lain yang bisa mengenali kitab suci kuno? Bahkan Kaisar Laut, Poron, tidak dapat membaca ratusan kata. Ya, itu sebabnya aku bilang dia aneh, gumam Yu. Siapa yang tidak tahu bahwa dia aneh? Yun Xiao memarahi, apakah saya ingin Anda memberitahu saya itu? Bersambung.